Halo teman-teman, selamat datang di channel Teknisi Jaringan. Dalam video kali ini, saya akan membuat video tutorial tentang cara pemasangan atau cara instalasi voltmeter ampermeter digital untuk yang bentuknya seperti ini. Untuk teman-teman yang baru menggunakan voltmeter ampermeter digital ini, mungkin akan sedikit kebingungan karena di sini ada banyak kabel, ada 5 kabel, dimana ini ada 2 kabel yang warnanya sama, merah hitam. Ini ada 2, tapi bedanya yang satu merah hitam besar dan yang satu merah hitam kecil, dan satu kabel berwarna kuning. Mungkin teman-teman menyangka atau menganggap bahwa 2 kabel besar yang berwarna hitam dan putih ini merupakan sumber tegangan, tapi ternyata bukan ke sini ya teman-teman. Oke, sebelum teman-teman melakukan pemasangan alat ini, teman-teman harus ketahui dulu fungsi dari alat ini. Jadi teman-teman akan difungsikan sebagai apa voltmeter ampermeter digital ini. Nah, ada 2 fungsi teman-teman. Yang pertama adalah sebagai alat ukur, dan yang kedua sebagai indikator. Nah, alat ini ketika kita pasang sebagai alat ukur, maksudnya seperti apa? Nah, di sini akan saya simulasikan menggunakan 2 buah adaptor ya teman-teman, dimana adaptor yang satu akan kita fungsikan sebagai sumber daya untuk menyalakan volt ampermeter digital ini, dan kemudian sumber daya yang adaptor yang kedua nanti sumber daya yang akan coba kita ukur. Nah, di sini juga saya menyiapkan 3 buah batu baterai ini yang nanti akan coba kita ukur ya teman-teman ya. Oke, langsung saja teman-teman kita lakukan proses pemasangan pertama, di mana alat ini kita fungsikan sebagai alat ukur. Nah, tentu di sini alat ukur voltase, kemudian juga ampermeter. Kita nyalakan terlebih dahulu adaptornya, kedua-duanya kita nyalakan ya teman-teman ya, kita pasang terlebih dahulu. Nah, agar volt ampermeter ini nyala, teman-teman perhatikan kabel yang berwarna merah dan hitam kecil. Nah, ini adalah kabel yang berfungsi sebagai kabel power, bukan yang besar ini ya teman-teman. Awas jangan sampai terbalik. Jadi untuk power, teman-teman gunakan kabel yang berwarna merah hitam kecil ini. Nah, ini untuk yang hitam ini negatif, kemudian untuk yang warna merah ini ke positif. Nah, oke, nyala ya teman-teman. Nah, di sini alat sudah nyala, tapi alat ukurnya masih menunjukkan 0. Nah, yang akan kita ukur adalah ini teman-teman. Ini adalah adaptor 12 volt. Nah, coba akan kita ukur apakah nilainya nanti 12 volt atau minimal ya mendekati lah. Nah, untuk mengukur tegangan dari sumber power yang lain, teman-teman gunakan kabel yang berwarna merah dan kuning. Awas jangan sampai salah, teman-teman gunakan kabel yang merah besar dan kuning kecil. Dan ingat teman-teman, untuk yang merah besar ini adalah kutub negatif, untuk yang kuning kecil ini adalah bagian positif, jangan sampai terbalik ya. Nah, mungkin agak sedikit membingungkan ya, ini warnanya merah kok negatif, tapi memang ya seperti itu teman-teman. Nah,
Ini warna kuning, ini positif, ini adaptor yang kedua ya teman-teman ya. Nah seperti ini kita nyalakan. Nah disitu muncul nilainya 12 volt teman-teman. Oke, 12 volt sudah sesuai. Ini dia berfungsi sebagai alat ukur voltase atau voltmeter. Oke, kita coba untuk mengukur tadi teman-teman baterai ya. Baterai ini ada 3 buah baterai. Kita ukur. Awas jangan sampai salah. Ini yang merah besar ini negatif, untuk yang kuning positif. Nah, 1,4 volt ya teman-teman. Kalau sesuai spek baterai kecil seperti ini 1,5 volt, berarti ini tegangannya sudah turun. Ini 1,4. Oke, kita coba ukur yang lain. Ini 1,4 juga, berarti ini juga sudah turun. Kita coba untuk yang baterai alkalin. Nah, ini 1,3 teman-teman. Oke, nah bagaimana kalau kita itu tadi untuk yang voltmeter ya teman-teman, untuk yang voltase. Sekarang kita ukur untuk yang ampere meternya. Untuk mengukur ampere meter kita membutuhkan beban yang akan kita nyalakan. Teman-teman bisa gunakan lampu LED atau kemudian kipas. Nah untuk tutorial ini saya menggunakan kipas kecil ini teman-teman ya. Saya menggunakan kipas yang kecil. Nah teman-teman perhatikan untuk cara pemasangannya ya. Nah ini kabel kipas, ini ada 2 positif dan negatif ya teman-teman. Untuk positif teman-teman hubungkan ke positif power yang ini ya teman-teman ya, yang kedua. Positif ke positif ini. Oke. Nah kemudian untuk yang negatif power teman-teman hubungkan ke warna kabel yang hitam besar, ke kabel yang hitam besar. Kemudian untuk yang negatif kipasnya teman-teman hubungkan ke kabel yang merah besar. Nah disitu nyala ya teman-teman ya, kipasnya nyala. Ini kipas nyala dengan ampere 0,14. Sekalian kita ukur juga untuk yang voltasenya, yang kabel kuning ini tadi ke yang positif ini ya teman-teman ya, positif sumber. Kita jepit sekalian. Nah oke, ini kipas nyala dengan voltase 11,9, anggap 12 volt, dengan ampere 0,11. Jadi ini untuk fungsi yang kedua ya teman-teman, sebagai alat ukur ampere meter. Tadi yang pertama alat ukur voltase, kemudian ini percobaan yang kedua adalah alat ukur ampere meter dengan menggunakan 2 buah adaptor. Artinya si ampere dan voltmeter digital ini kita fungsikan sebagai alat ukur. Jadi alat ukur ini untuk mengukur rangkaian yang berbeda dari adaptor sumber. Ini kan yang kita ukur kan adaptor yang ini ya teman-teman ya, adaptor yang kedua. Kemudian fungsi yang kedua, volt ampere meter ini kita fungsikan sebagai indikator teman-teman. Kita fungsikan sebagai indikator. Nah bagaimana caranya? Untuk memfungsikan sebagai indikator kita hanya membutuhkan 1 adaptor ya teman-teman. Artinya
kita akan memantau sejauh mana kinerja si adaptor ini. Kita pantau menggunakan volt ampere meter digital ini. Oke. Nah, sebenarnya teman-teman, antara warna hitam besar dan hitam kecil ini nyambung satu sama lain. Artinya posisinya sama. Nah, kita praktekkan saja langsung. Pertama, untuk yang kabel kuning ini kita hubungkan, kita satukan dengan yang kabel yang warna merah ini teman-teman, karena kita akan melihat besaran voltasenya atau sebagai indikator. Nah, ini adalah adaptor 9 volt ya teman-teman. Nah, di sini voltasenya sudah kelihatan teman-teman. Nah, untuk yang kabel merah ini, yang kabel merah beban ini kita hubungkan ke yang positif ya teman-teman, tetap ke yang positif. Kemudian untuk kabel yang merah besar ini kita hubungkan ke negatif beban. Nah, oke, seperti ini teman-teman. Ini kipasnya sudah nyala. Di sini bisa kita lihat untuk voltasenya dari adaptor ini 8,8 atau kita bulatkan 9 volt. Kemudian untuk besaran ampernya adalah 0,22. Nah, ini kita pasang ampere voltmeter ampere meter digital ini sebagai indikator ya teman-teman ya. Nah, dalam sebuah rangkaian aktif, angka-angka inilah yang selalu kita lihat, angka ini yang akan selalu kita pantau ya teman-teman ya. Kalau kita menggunakan rumus daya, misalkan oh ini dayanya berapa watt gitu ya, tinggal teman-teman kalikan saja volt kali ampere, 8,8 kali 0,21. Nah, ini udah ketahuan wattnya. Artinya pada saat kipas ini berputar membutuhkan daya berapa watt. Ini adalah percobaan sederhana, rangkaian sederhana. Teman-teman bisa kembangkan untuk yang sebagai indikator ini, teman-teman bisa kembangkan pada rangkaian aktif lainnya. Sebagai contoh, akan saya contohkan rangkaian di tempat server saya ya teman-teman ya. Oke, ayo sama-sama kita lihat. Nah, ini adalah contoh volt ampere meter yang saya fungsikan sebagai indikator yang berada di rangkaian aktif di server saya ya teman-teman. Ini untuk adaptornya ini teman-teman ya. Jadi dari sini saya hubungkan menggunakan kabel, menggunakan box. Nah, ini 12 volt. Kemudian saya sebarkan lagi. Di sini saya turunkan yang menjadi 5 volt. Yang 5 volt ini saya gunakan untuk menyalakan HTP ini. Sedangkan untuk yang 12 volt itu saya gunakan untuk menyalakan router. Di situ ada Mikrotik, kemudian hub juga, dan beberapa router juga di bawah. Nah, dari semua alat-alat ini teman-teman ya, semua alat-alat ini itu memakan beban sebesar 2,4 ampere. Kalau dengan 12 volt, kalau kita hitung dayanya 12 kali 2 ya kurang lebih 24 watt ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman. Alhamdulillah, baik teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kalau teman-teman mendapatkan manfaat dari video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Bye-bye.